Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun masih dalam keadaan pandemi, maka kita harus tetap semangat mengikuti pelajaran. Dan tidak lupa, Pak Edi selalu mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu satu, pakai masker wajib. Dua, cuci tangan ya, pakai sabun itu juga wajib. Kemudian yang ketiga yaitu jaga jarak, jangan sampai terlalu dekat dengan orang-orang yang berkerumun atau orang-orang yang tidak kita kenal dengan jelas kesehatannya. Nah, untuk itu tolong perhatikan video di bawah ini. Dan PPKM. Tujuan pembelajarannya, sobat belajar bisa langsung membaca seni pada layar ya. Apa saja tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada video pembelajaran kali ini. Nah, sobat belajar, langsung saja kita mulai ya pembelajaran hari ini. Sudah siap dan tetap semangat. Cita-cita tak mengenal suku, agama, atau kebangsaan. Semua orang dapat menempatkan cita-citanya setinggi langit. Tetapi setiap orang harus berusaha keras untuk mencapainya. Nah, sobat belajar, kalian bisa lihat pada gambar masjid apa itu? Ya, itu adalah Masjid Istiqlal yang sangat terkenal ya. Masjid terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Mari kita membaca judul bacaan yang berjudul Sang Arsitek. Pada tahun 1955, Presiden pertama Indonesia E.R. Soekarno mengadakan sayembara membuat desain maket Masjid Istiqlal. Sebanyak 22 dari 30 arsitek lolos pada seleksi awal. Presiden Soekarno pun mengumumkan bahwa pemenangnya adalah seorang bernama Frederick Silaban. Siapakah dia? Frederick Silaban lahir di Banandolo, Sumatera Utara, 16 Desember 1912. Ia adalah seorang lulusan Koningin Wilhelmina School, sebuah sekolah teknik di Jakarta. Meskipun bukan lulusan sekolah arsitektur, ia dapat menangi sayembara tersebut. Dan semenjak itulah karya-karyanya banyak dikenal di seluruh Indonesia. Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar dan termegah di Indonesia yang dibangun pada tahun 1961 dan pertama kali dibuka untuk digunakan pada tahun 1978. Memerlukan waktu 11 tahun untuk membuatnya. Dengan usaha yang gigih dan pantang menyerah, Frederick berhasil menyelesaikannya. Karyanya diakui sebagai karya asli anak bangsa Indonesia. Ia bahkan berhasil menyandingkan pembangunan masjid ini dengan gereja katedral di Jakarta. Gereja katedral adalah gedung tempat para umat Katolik beribadah. Konsep persatuan dan kesatuan dibuat oleh Presiden Soekarno dapat diwujudkan dengan baik melalui kedua bangunan tersebut. Hingga kini kedua gedung yang menjadi simbol toleransi dan persatuan tetap kokoh berdiri. Meski arsiteknya telah tiada, tak hanya berkarya membuat Masjid Istiqlal, beberapa gedung bersejarah setelah dirancangnya. Sepanjang hayatnya, ia telah ikut merancang 700 bangunan di seluruh Indonesia. Bangunan tersebut antara lain adalah Gedung Stadion Gelora Bung Karno, yaitu pada tahun 1962, Monumen Pembebasan Irian Barat pada tahun 1963, kemudian Monumen Nasional atau Tugu Monas pada tahun 1960, Gerbang Teman Makam Pahlawan, dan Tugu Katulistiwa. Kemudian sobat belajar, lengkapilah diagram berikut ya. Cita-cita Frederick Silaban. Cita-citanya adalah ingin menjadi arsitek tadi ya. Kemudian halangan yang dihadapi yaitu dalam sayembara ia harus bersaing dengan 30 arsitek lainnya. Sikap yang dimiliki tekun, belajar gigih, bekerja keras, dan pantang menyerah. Usaha yang dilakukan adalah
mempersatukan umat beragama. Hal ini bisa dilihat dari karyanya Masjid Istiqlal yang berdiri megah berdampingan dengan Gereja Katedral Jakarta. Apa saja prestasi yang telah diraih oleh Fredrik Silaban karena usaha dan kerja kerasnya? Dengan semangat usaha dan kerja kerasnya, Fredrik Silaban telah membuat Masjid Istiqlal, beberapa gedung bersejarah yang telah dirancangnya. Kemudian apa kesimpulanmu terhadap usaha Fredrik Silaban untuk meraih cita-cita? Fredrik Silaban adalah sosok yang giat belajar, gigih, dan bekerja keras. Meski bukan lulusan arsitektur, Fredrik mampu menangkan sayembara dari Presiden Soekarno. Ayo mengamati sobat belajar. Coba perhatikan gambar tempat ibadah umat beragama di Indonesia di atas dengan seksama. Dapatkah kamu menjelaskan gambar-gambar di atas? Apakah tempat ibadah itu ada di daerahmu? Tentu ada ya sobat belajar. Masyarakat Indonesia terdiri atas pemeluk agama yang berbeda-beda. Umat beragama pada masing-masing agama memerlukan tempat ibadah untuk memenuhi kebutuhan keimanan mereka. Setiap tempat ibadah memiliki bentuk dan pengaturan yang khas. Mari berlatih sobat belajar. Tuliskan fungsi dan kegunaan tempat ibadah, kemudian atur sedemikian rupa pada kertas. Ya, nanti bisa menggunakan contoh di bawah ya. Kemudian jelaskan kesimpulanmu tentang kedua rumah ibadah tersebut. Nah, nanti bisa menggunakan format seperti ini ya, sobat belajar. Ya, Pak Guru beri contoh ya. Gambar A contohnya adalah masjid. Namanya adalah Masjid Istiqlal, tahun berdiri 24 Agustus 61, tempat ibadah umat Islam. Sejarah singkatnya nanti bisa dibaca sendiri ya sobat belajar. Kemudian gunaannya digunakan sebagai kegiatan beribadah umat Islam, juga sebagai kegiatan sosial dan kantor organisasi Islam. Kemudian yang gambar B contohnya bisa seperti gambar berikut, yaitu Gereja Katedral, tahun berdirinya 1901, tempat ibadah umat Katolik. Sejarah singkatnya bisa dibaca sendiri nanti ya. Kegunaannya tentunya sebagai kegiatan ibadah umat Katolik. Kemudian kesimpulannya sobat belajar nanti bisa membaca sendiri ya pada layar. Perhatikan kedua peta persebaran sumber daya alam hayati yang terdiri atas tumbuhan dan hewan. Nah, kalau ini adalah contoh peta persebaran tumbuhan ya sobat belajar. Peta tersebut adalah peta tematik, yaitu peta yang berisi informasi khusus. Peta persebaran sumber daya alam berupa tumbuhan di atas menunjukkan daerah-daerah yang memiliki sumber daya tumbuhan untuk kebutuhan hidup masyarakat Indonesia. Sumber daya alam tersebut diantaranya adalah tanaman pangan, industri, dan hutan. Nah, tanaman pangan itu terdiri atas padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan. Kemudian ada tanaman industri berupa tebu, karet, kopi, teh, kelapa sawit, tembakau, dan kopra. Selanjutnya ada tanaman hutan yang berfungsi mencegah banjir, tanah longsor, juga sebagai penyimpan cadangan air dan perlindungan hewan. Kalau berikut adalah peta tematik persebaran fauna atau hewan di Indonesia ya sobat belajar. Sumber daya alam berupa hewan terdiri atas ada hewan liar, yaitu hewan yang dilindungi ya sobat belajar, ada yang seperti harimau, orangutan, dan masih banyak lainnya. Kemudian ada hewan ternak yang diternakkan atau dibudidayakan seperti ayam, kambing, sapi, dan lain-lain. Mendeklamasikan puisi memerlukan persiapan yang baik. Selain menghafalkan baris demi baris, kamu juga harus memahami makna puisi tersebut. Setiap orang bisa memiliki pemahaman yang berbeda terhadap makna puisi. Salah satu cara untuk membedakan makna puisi adalah dengan memberikan penekanan pada saat mendeklamasikannya. Pemberian tekanan pada baris puisi biasanya menggunakan tanda
V ya sobat belajar. Perhatikanlah penggunaan tanda tersebut di bawah ini. Kalau V-nya 1, itu tekanan kata pendek sekali. Kalau 2, tekanan kata agak pendek. Kalau 3, tekanan kata agak panjang. Nah,